Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jubaida Lubis, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan nomor induk mahasiswa 031425711745 pada hari Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SD Negeri 060808 Kota Medan kelas 3 SD dengan materi Aku Bangga Berpuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi. Apa kabarnya anak ibu? Alhamdulillah. Pimpin doanya nak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal alamin. Oke anak ibu, ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir Bu. Hadir semua? Hadir. Coba perhatikan anak ibu, adakah sampah di bawah bangku kamu? Sudah rapi bajunya? Sudah. Posisi bangkunya sudah? Sudah. Ibu, untuk menambah cinta kita kepada tanah air, maka kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ini anak ibu. Indonesia Raya. Oke, duduk kembali nak. Memasuki pembelajaran kita, ya. Coba ibu tanya terlebih dahulu, siapa yang sudah pernah berpuasa? Siapa yang sudah pernah berpuasa? Semua sudah pernah berpuasa. Apa yang paling sulit ketika kita berpuasa? Oh, jawabannya itu betul, ya kan? Ketika berpuasa, terasa rasanya lapar, rasanya haus. Itulah gunanya kita belajar nanti bagaimana puasa itu, apa-apa saja puasa itu ya. Gunanya kita berpuasa, menahan makan, menahan minum, dan menahan amarah, serta melatih kita untuk disiplin. Tujuan pembelajaran kita yang harus tercapai. Tujuan pertama, nanti anak ibu bisa menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa, baik rukunnya, ya kan? Terus syarat-syaratnya, sunnah ketika puasa, lalu apa lagi Bu? Hikmah berpuasa. Satu lagi, kamu bisa hafal niat berbuka maupun niat berpuasa. Oke, nanti ibu tayangkan video pembelajaran tentang puasa. Kamu harus memperhatikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi puasa Ramadan. Mari kita simak materi berikut. Materi yang pertama, pengertian dan kualitas puasa. Puasa berasal dari kata bahasa Arab asyam yang artinya menahan diri.
Nah, puasa secara istilah artinya menahan diri dari makan dan minum, serta segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang keempat. Nah, materi selanjutnya ketentuan puasa. Yang pertama, syarat puasa. Syarat puasa terbagi menjadi dua, yaitu syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Syarat sah puasa beragama Islam umayis atau sudah dapat membedakan antara hal baik dan hal buruk, suci dari haid dan nifas, darah yang keluar telah menentukan, tidak berpuasa di hari-hari yang diharamkan berpuasa. Syarat wajib puasa baik, berakal, mampu berpuasa atau tidak sedang sakit. Apa saja rukun puasa? Rukun puasa yang pertama adalah niat pada malam harinya. Kapal niat diucapkan dengan kalimat berikut: Nawaitu sawma gadi an ada ifar bisyahri Ramadan hadis sanati fadlillahi ta'ala. Dua, menahan, yaitu menahan diri dari segala membatalkan puasa. Apa saja sunnah-sunnah puasa? Membaca dan menghafalkan Al-Quran, memperbanyak doa, memperbanyak bersedekah, menggosok gigi pada waktu pagi, mengakhiri makan sahur, menyegerakan berbuka. Hal-hal yang membatalkan puasa: makan dan minum dengan sengaja, murtad atau keluar dari agama Islam, muntah dengan sengaja, keluarnya mani dengan sengaja, hilang akal atau gila, keluar darah haid dan nifas. Doa berbuka puasa: Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hikmah puasa: menghapus dosa-dosa yang telah lalu, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyehatkan badan, menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin, meningkatkan kesabaran dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, itu tadi fikih materi puasa Ramadan. Oke, biar menambah ilmu anak ibu akan jelaskan lebih detail. Pengertian puasa sendiri diartikan menahan. Menahan dari mana? Dari makan, dari minum, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Lalu ada syarat puasa. Pertama, syarat puasa adalah tentulah dia Islam. Dia balik, sudah bisa membedakan benar dan salah. Lalu dia sehat. Lalu apa lagi? Berakal. Rasa puasa pertama adalah niat. Agama, apa lagi? Balik. Lagi apa? Mampu. Baru suci dari haid dan nifas. Paham anak ibu? Paham. Lanjut lagi. Niat puasa. Ayo sama-sama kita baca niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadi anadai fardhari Ramadana haji sanati lillahi ta'ala. Doa berbuka puasanya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama tadi makanan minum sengaja. Oke, lalu murtad, keluar dari agama, juga membatalkan puasa. Ada sunnah puasa.
Nah, yang pertama, segera berbuka puasa jika sudah azan. Puasa juga dengan yang manis-manis. Apa itu? Kurma contohnya. Lalu membaca doa buka puasa. Makan sahur. Memperbanyak sedekah. Nah, bulan suci Ramadan banyak sekali pahalanya, nak. Apalagi bagi orang yang bersedekah. Bersedekah sama siapa? Fakir miskin. Ya, Bu. Baru menumbuhkan kesadaran. Memperbanyak membaca Al-Quran dan zikir. Lalu doa. Nah, karena di bulan suci Ramadan pahalanya sangat besar. Beda dengan bulan-bulan lainnya. Dari membaca Al-Quran, lalu berzikir. Itulah ketika berpuasa di bulan suci Ramadan. Hikmah berpuasa. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan. Semakin dekat kita kepada Allah, ya. Lalu apa lagi? Menjaga kesehatan tubuh. Melatih kedisiplinan. Nah, bangun sahur. Yang jarang bangun pagi, akhirnya bangun pagi. Waktu apa? Waktu sahur. Satu lagi apa lagi? Menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang tidak mampu, ya. Tadi Ibu bilang. Ada sampai di sini yang ingin ditanyakan anak Ibu? Sudah paham semua? Kurang semangat. Sudah paham semua? Oke, ayo kita tepuk puasa. Nah, ayo kita tepuk puasa. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak baca. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Jangan lupa akan membagi 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nanti Ibu akan membagikan LKPD masing-masing kelompok. Ibu bagi kertas yang berisi studi kasus. Maka di sini ada poin-poin yang akan anak Ibu isi. Ada 1, 2, 3, 4. 4 yang harus kamu isi. Oke, Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Diperhatikan, dibaca, lalu didiskusikan kepada teman-teman sekelompok kamu, ya. Baru nanti dipresentasikan ke depan. Tulis namanya, ya, nak. Nama kelompoknya ditulis. Ditulis nama kelompoknya. Sudah dapat semua lembar kerjanya, nak? Oke, isi masing-masing lembar kerjanya. Nah, mengapa tadi batal? Kok bisa batal? Karena apa? Nah, kali. Oke. Mana yang tidak paham? Nih, coba. Tadi sudah batal. Rudi marah-marah. Kalau marah-marah, itu batal, tidak batal, atau kurangi pahala. Ya, tulis. Rudi marah-marah. Jadi kalau marah-marah itu mengurangi pahala. Kalau marah-marah kenapa? Mengurangi pahala dia. Ya. Dengan dari ya kan? Betul nggak? Iya. Udah siap anak Ibu? Sudah bisa dipresentasikan? Yang pertama dari kelompok An-Nasa, maju ke depan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan An-Nasa akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kasus
Rudy sedang puasa, tetapi pagi itu ia lupa niat. Siang hari, ia sangat haus. Ia memutuskan untuk berteriak marah pada temannya dan kemudian minum air dari keran. Ia berpikir toh puasanya sudah tidak sah. Peristiwa 1. Budi lupa niat, status puasa batal. Penjelasan konseptual mengapa? Karena niat salah satu syarat sah puasa. 2. Rudi marah-marah, status puasa, kurang pahala. Penjelasan konseptual. Karena marah-marah dapat mengurangi pahala puasa. 3. Rudi minum sengaja, status puasa batal. Penjelasan konseptual. Nah, karena minum dengan sengaja akan membatalkan puasa. 4. Tuliskan solusi sikap sabar yang seharusnya dilakukan Rudi. Rudi seharusnya tidak boleh marah-marah, kalau marah-marah puasanya Rudi akan berkurang. Demikian dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangannya. Pak Anissa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anissa akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Rudi lupa niat. Status puasa batal. Batal tidak batal kurangi pahala. Karena itu rukun puasa niat. Rudi marah-marah. Status puasa mengurangi pahala. Batal. Karena dia minum itu membatalkan puasa. Tuliskan solusi sikap sabar yang seharusnya dilakukan. Dia harus bersabar karena bersabar salah satu hikmah dari berpuasa. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan mempertajam kembali tentang kasus yang tadi kamu presentasikan dan berdiskusi dengan temanmu, ya kan? Kasusnya apa tadi? Ayo sama-sama. Lupa niat itu salah satu syarat puasa. Niat. Yang kedua, Rudi marah-marah. Rudi marah-marah. Ini status puasanya bagaimana? Batal atau tidak batal atau mengurangi pahala? Mengurangi pahala. Karena hikmah dari puasa adalah menahan amarah, melatih kesabaran. Oke, yang ketiga, Rudi minum sengaja. Kalau minum sengaja tadi, sengaja batal, tidak batal atau mengurangi pahala? Apa? Batal. Karena salah satu yang membatalkan adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang keempat, tuliskan solusi sikap sabar yang seharusnya dilakukan Rudi. Ya kan? Rudi harus bersabar karena dia puasa. Kalau dia tidak sabar, maka kuranglah pahala. Ya. Tidak tercapai hikmah dari puasa kita itu. Ya kan? Percuma sudah haus, sudah lapar, nahan haus dari pagi sampai malam, sampai maghrib, tapi nggak ada pahalanya. Mau atau enggak? Mau. Makanya ketika berpuasa tidak boleh marah. Nah, ya kan? Kesimpulannya dari pembelajaran kita pagi hari ini, ya, bahwasanya puasa tadi ada pengertiannya apa?
Ayo, tadi siapa Piki pengertian puasa? Menahan makan dan minum dari dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Oke. Cara puasa tadi apa? Beragama Islam. Oke, beragama Islam apa lagi? Membaca niat. Oke, apa lagi? Balik. Ya, betul Rere. Tidak murtad, tidak keluar dari Agama. Nah, yang membatalkan tadi? Makan dan minum. Oke. Dengan muntah dengan sengaja. Apa lagi? Apa lagi? Murtad. Oke, Wildan bilang gila, ya kan? Gila itu hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu dia haid dan nifas bagi perempuan. Ayo sunnah puasa kalau masih ingat tadi. Sunnah puasa Queen. Makan yang manis, kayak orangnya manis kan? Makan yang manis, manis. Baca niat puasa. Sahur. Bersedekah. Membaca doa. Berzikir. Baru membaca apa lagi? Al-Quran. Mantap Dinda. Masih ingat. Hikmah puasa tadi melatih kita sabar. Baru melatih kita empati, peduli kepada orang lain. Semakin bertakwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak ibu? Nah, berarti ibu yang nanya. Ya kan? Ibu yang nanya, mengapa puasa seseorang batal ketika lupa niat pada malam hari? Karena niat salah satu syarat sah puasa. Mantap Piki. Oke. Pertanyaan kedua. Ya. Menahan marah. Nih, menahan marah itu salah satu hikmah dari Puasa. Oke, berarti sudah paham semua? Sudah bisa semua? Sudah. Ibu kasih PR. PR-nya anak ibu menghafal niat puasa dan niat berbuka puasa. Oke, bisa? Bisa. Minta nanti bimbingannya sama orang tuanya. Kalau tidak hafal doa, niat, dan buka puasa. Pertemuan berikutnya kita masuk pelajaran tentang sejarah Islam. Oke, masuk kita refleksi. Ada pertanyaan Ibu tentang refleksi kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, gimana keadaan kita? Senang atau enggak waktu hari ini pelajarannya? Senang atau enggak? Asik atau enggak? Asik. Pelajaran apa yang ada anak ibu dapatkan tadi? Tentang puasa. Ketentuan puasa. Baik pengertian ya kan? Apa lagi? Syarat sah. Terus apa lagi? Hikmah, lalu sunnah puasa. Oke, sampai di sini mungkin pelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri insana lafi musri illalladzina amanu wa amilus solihati sadaqallahul azim.